Kepemimpinan Hamas saat ini kosong seusai Ismail Haniyeh tewas terbunuh di Teheran, Iran pada Rabu 31 Juli 2024 lalu. Sebagai informasi, Haniyeh menjabat sebagai Kepala Biro Politik Hamas, posisi yang sangat penting. Wakil Haniyeh adalah Saleh Arouri yang telah tewas dalam serangan Israel di Beirut pada Januari 2024 lalu. Sejak kematiannya, jabatan Arouri tak digantikan oleh siapapun. Dikutip dari Tribun News, jabatan krusial di Hamas pun kosong melompong. Terkait itu, Dewan Syura Hamas sebagai badan konsultasi utama diperkirakan bakal segera memilih pengganti Haniyeh. Kemungkinan besar pertemuan Dewan Syura Hamas akan digelar seusai pemakaman Haniyeh pada Jumat 2 Agustus 2024. Keanggotaan Dewan Syura sendiri sangat rahasia. Namun para anggotanya mewakili cabang-cabang regional kelompok tersebut. Seiring dengan hal itu, muncul beberapa nama yang digadang bisa menduduki posisi Kepala Biro Politik Hamas. Mereka adalah Khaled Mashal, pejabat veteran Hamas, dan Khalil Al-Haya, tokoh kuat militan Palestina yang dekat dengan Haniyeh. Serangan balasan atas terbunuhnya sang pemimpin tertinggi, Fuad Shukr, telah dilakukan oleh Hizbullah. Hizbullah mengaku telah melesatkan roket-roket ke Israel Utara pada Kamis 1 Agustus 2024. Dikutip dari Tribun News, serangan tersebut merupakan yang pertama kalinya sejak Israel membunuh komandan utama Hizbullah, Fuad Shukr. Seperti diketahui, Fuad Shukr tewas dalam serangan Israel di Beirut pada Selasa 30 Juli 2024. Sebagai balasan atas kematian pemimpin tertinggi Hizbullah itu, puluhan roket Katyusha dilesatkan ke Israel. Tepatnya di desa selatan Syama yang menyebabkan sejumlah warga sipil tewas. Rekaman saat rentetan roket Katyusha menghujani Israel Utara tampak dibagikan lewat akun X @Israel. Pihaknya menyebut pemerintah Lebanon harus bertanggung jawab atas setiap roket yang ditembakkan oleh Hizbullah. Seiring dengan tewasnya Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, muncul kabar bahwa Israel telah memasang bom jauh-jauh hari. Sebuah media mengklaim bahwa Haniyeh dibunuh oleh alat peledak yang disembunyikan IDF di kamar tempatnya menginap. Bahkan disebutkan bahwa bom itu sudah dipasang 2 bulan sebelum Haniyeh menginap di sana. Dikutip dari Tribun News, laporan itu pun dibantah oleh kantor berita Fars Iran, media yang berafiliasi dengan IRGC, Korps Garda Revolusi Iran. Pihaknya menyatakan bahwa penyelidikan membuktikan bahwa Tel Aviv bertanggung jawab dalam merencanakan pembunuhan Haniyeh. Ismail Haniyeh disebutkan menginap di lantai 4 sebuah wisma di daerah Zafarania. Wisma tersebut dikelola dan dilindungi oleh Korps Garda Revolusi Iran. Bahkan, wisma itu merupakan bagian dari kompleks besar yang dikenal sebagai Nishat di lingkungan kelas atas di Teheran Utara. Ribuan pelayat mengantarkan kepergian Komandan Tinggi Hizbullah, Fuad Shukr. Para warga itu memenuhi jalanan di pinggiran selatan Beirut Dahia pada Kamis 1 Agustus 2024. Mereka juga turut berpartisipasi dalam upacara pemakaman sebelum Fuad Shukr dikebumikan di Raudat Al-Haura di Gobeiri. Ribuan pelayat bahkan berebut untuk mengangkat peti jenazah Fuad Shukr. Perjalanan menuju tempat pemakaman pun dijaga ketat oleh aparat keamanan. Bahkan penembak jitu turut dikerahkan untuk mengamankan dan mengawasi musuh. Terlihat seorang pria berpakaian serba hitam dan menenteng senapan. Ia tampak memantau dari atap sebuah bangunan. Ada pula pria lainnya yang menggunakan teropong untuk memantau kondisi di jalanan yang penuh dengan lautan manusia. Jenazah Ismail Haniyeh, Kepala Biro Politik Hamas, telah tiba di Masjid Muhammad Ibn Abd Al-Wahhab, Doha, Qatar. Di masjid tersebutlah jenazah Haniyeh dan ajudannya Wasim Abu Shaban disalatkan oleh ribuan pelayat. Seperti diketahui, pemakaman Haniyeh dilangsungkan pada Jumat 2 Agustus 2024 setelah sebelumnya disemayamkan di Teheran, Iran. Kedatangan jenazah Haniyeh dan Shaban disambut oleh ribuan pelayat yang telah memenuhi masjid terbesar di Qatar itu. Para warga Doha tampak berbondong-bondong menuju lokasi tempat Haniyeh disalatkan.
Sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan Haniyeh, peti jenazah bos Hamas itu diselimuti dengan bendera Palestina. Diberitakan sebelumnya, Ismail Haniyeh tewas terbunuh di Teheran, Iran pada Rabu 31 Juli 2024 lalu. Pembunuhan itu terjadi seusai Haniyeh menghadiri pelantikan Presiden baru Iran. Haniyeh dan ajudannya tewas terkena rudal berpemandu yang menghantam tempatnya menginap. Jenazah keduanya juga sempat disemayamkan di Universitas Teheran untuk disalatkan oleh ribuan rakyat Iran. ها نحن مشاهدينا الكرام نرى وإياكم جثمان الفقير رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وسط ألوف المشيعين تحمل الجنازة. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR, Volker Turk, mengatakan Israel menggunakan teknik waterboarding terhadap tahanan Palestina. Menurut laporan PBB, sedikitnya 53 tahanan Palestina tewas di penjara. Para tahanan itu ditangkap di Gaza sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Beragam penyiksaan menimpa para tahanan selama berada di sel-sel penjara. Dikutip dari Tribun News, para tahanan itu ditutup matanya dan dibelenggu sebelum diangkut ke Israel. Mereka dipaksa tak mengenakan apapun kecuali popok. Pasukan Israel dilaporkan menggunakan metode waterboarding untuk menyiksa para tahanan. Waterboarding adalah metode penyiksaan dengan menuangkan air ke hidung dan mulut seseorang. Korban dibaringkan dengan posisi terlentang di atas panggung miring dengan kaki di atas kepala. Tindakan keji Israel lainnya adalah melepaskan anjing ke dalam sel tahanan, sehingga sejumlah tahanan mengalami luka akibat digigit anjing. Sejumlah milisi dan kelompok bersenjata Iran mengadakan pertemuan penting dengan perwakilan dari Lebanon, Irak, dan Yaman. Pertemuan itu untuk membahas serangan balasan ke Israel buntut kematian Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Dilaporkan pertemuan itu digelar di Teheran, Iran. Dikutip dari Tribun News, pertemuan itu bertujuan untuk menemukan cara yang paling efektif untuk membalas serangan Zionis. Terlebih seusai Ismail Haniyeh terbunuh di Teheran pada Rabu 31 Juli 2024 lalu. Pasca kematian Haniyeh diumumkan, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bersumpah akan membalas pasukan Zionis. Khamenei dikabarkan telah memberikan perintah pada pasukan khusus Iran untuk menyerang langsung Israel. Pemimpin Hizbullah yakni Hasan Nasrallah juga menyuarakan kemarahannya. Bahkan Hizbullah langsung melesatkan puluhan rudal untuk menggempur Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.